Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para siswa kelas 12, alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran fisika ya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah masuk ke pembahasan kita yaitu mengenai induktansi diri ya. Nah, GGL induksi diri ya, induksi diri. Baik, kita langsung saja masuk ya. Nah, sambil menunggu teman yang lain ya. Nah, di sini kemarin sudah kita bahas bahwasannya induksi diri ya, itu adalah suatu arus listrik ya, suatu arus listrik ya yang timbul akibat adanya pengaruh ya. Kalau kita bisa bahasakan dua tingkat ya. Nah, pertama dia ada listrik yang mengalir, kemudian ya listrik ini memunculkan magnet. Kemudian ternyata magnet yang muncul ini memunculkan listrik yang baru. Nah, ini disebut dengan induksi diri, ya, induksi diri. Nah, jadi ya kemarin sudah kita bahas juga bahwasannya fenomena ini ya bisa terlihat pada suatu lampu ya, sebuah lampu ya, sebuah lampu apabila dia dipadamkan maka terkadang dia tidak akan langsung otomatis padam ya. Tapi dia menyisakan arus sedikit, ya masih terang, kemudian lama-lama redup, baru kemudian padam. Nah, ini membuktikan bahwasannya ketika listrik diputus, maka tetap ada arus yang mengalir di sana, ya. Nah, tapi dia arusnya kecil ya. Nah, arusnya kecil, makin lama semakin hilang. Nah, namun di sini ya arus ini bisa dimanfaatkan, ya. Arus ini bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya ya kita menghidupkan lampu pada saat malam ya. Jam 6 misalnya kita hidupkan jam 6 sampai dengan jam 6 pagi ya, 6 sore sampai jam 6 pagi. Berarti ada 12 jam ya. 12 jam terus-menerus ada pengaruh magnet ya, ada pengaruh magnet yang dia menghasilkan listrik induksi ya, listrik induksi diri. Nah, listrik induksi ini sendiri ya bisa dimanfaatkan. Contohnya sekarang sudah banyak ya, ada lampu menyimpan arus ya. Nah, lampu penyimpan arus. Nah, itu dari mana? Dari GGL induksi tadi ya. Daripada dia dibuang, lebih bagus disimpan. Nanti ada komponennya tersendiri ya, kita sebut dengan induktor ya. Dia untuk menyimpan arus ya, sehingga ketika listrik diputus, maka kita bisa menggunakan arus tadi ya untuk menghidupkan lampu. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Tapi kita masuk pembahasan yang baru di sini. Pembahasan kita yang baru yaitu mengenai GGL induksi ya. Pada kumparan ya. Induksi pada kumparan. Ya, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Akmal? Ya, Akmal. Ya, silakan Akmal. GGL induksi diri pada kumparan. Dibaca terus sampai dengan ya sampai bawah ya. Nah, sampai bawah. Ya, silakan. Sebuah kumparan P yang diparalel dengan lampu L dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan P dan diperlengkapi dengan saklar. Pada kedudukan awal posisi saklar terbuka sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Ketika saklar ditutup, lampu akan langsung menyala. Sebaliknya pada saat saklar dibuka kembali, ternyata lampu tidak langsung padam, tetapi melalui redup dahulu baru padam. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Pada saat saklar ditutup, maka pada kumparan P akan mengalir arus listrik yang menyebabkan timbul perubahan flux magnetik dari 0 sampai nilai tertentu. Sebaliknya pada saat saklar dibuka, arus listrik dalam rangkaian terputus sehingga pada kumparan kembali terjadi perubahan flux magnetik dari nilai tertentu kembali menjadi 0. Menurut hukum Lenz, timbulnya perubahan flux magnetik akan menyebabkan timbulnya GGL induksi yang arahnya selalu berlawanan yang menyebabkan terjadinya perubahan flux magnetik. GGL induksi diri besarnya tergantung pada kecepatan perubahan kuat arus listrik yang terjadi. Arah arus induksi yang terjadi sedemikian rupa akan menimbulkan medan magnet yang berlawanan dengan medan magnet yang menyebabkan timbulnya perubahan flux magnetik. Iya, baik. Ya, cukup ya. Nah, Masya Allah, syukron ya
Akmal Ridho. Barakallahu fiik. Ya. Baik ya. Nah, di sini kita akan jelaskan mengenai GGL ini ya. Nah, tadi sudah kita baca ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada L ya. L kita tulis dia L. Di sini kita anggap dia sebagai induktor ya. Yaitu penyimpan arus ya, penyimpan arus yaitu lampu tadi ya. Nah, di sini ya kita lihat di sini ada S. S itu saklar ya, saklar. Di sini S, saklar. Di sini sumber tegangan V ya. Nah, ketika dia diputus ya, maka di sini muncul arus induksi ya. Nah, arus induksi. Nah, sedangkan di atasnya ini ya ada kumparan ya, ada kumparan. Maka di sini GGL induksi diri pada kumparan ya, menyebabkan lampu tidak langsung padam ya. Artinya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di rumah kita itu listriknya biasa aja ya, kabel biasa, nggak ada yang gulung-gulung kan. Nah, nggak ada kabel yang gulung-gulung ya, semua listriknya biasa aja, kabel-kabel lurus ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau simpan dia ya, kita mau buat efek dari apanya itu lebih besar ya, dari arus induksi yang lebih besar, kita buat lilitan, kita buat kumparan. Yang mana nanti dia semakin banyak kumparan ya, semakin besar kumparan, tentunya ini akan menambah besarnya arus induksi ya, besarnya arus induksi. Kemarin sudah kita bahas juga tentang GGL induksi ya, yang mana dia sebanding dengan besarnya jumlah lilitan ya pada kumparan. Nah, jadi kalau kemarin ya hukum Lorentz ya. Nah, hukum Lorentz ya, hukum Faraday hukum Faraday ya, epsilon sama dengan minus n ya, dikali dpsi per dt ya. Di situ ada n ya, ada n. Nah, seperti itu. Ini hubungan dengan materi yang kemarin ya, hukum Faraday. Nah, kemudian ya, nah di sini perlu diperhatikan bahwasannya untuk arus induksi ini ya, arus ini dia berbeda ya, arus ini dia karakteristik atau sifatnya itu berbeda dengan arus pada umumnya ya, misalnya arus air ya. Dia arah alirannya, kalau arus air kemarin sudah kita jelaskan, dia sesuai ya dari mana sumbernya, misalnya dari tinggi ke rendah ya, seperti itu arusnya ya. Nah, tapi kalau misalkan dia arus listrik ya, dia arus listrik memang dia muatan-muatan berpindah dari kutub yang lebih tinggi, misalnya di sini 12 volt ya, di sini 0 volt ya. Ya dia dari sini memang berpindah dia. Nah, tapi aliran yang namanya arus ya, arus listrik kita sebut arus itu dengan arah yang berkebalikan ya. Jadi kalau misalnya kita bilang di sini 12 volt, di sini 0 ya, di sini memang arah listriknya merambat, tapi arusnya kemana? Arusnya ke kiri ya, arusnya ke kiri. Kalau misalkan kita misalkan ya, kita misalkan roda ya, roda seperti ini ya, roda misalnya ya, nah, misalnya seperti ini. Di sini yang lebih tinggi ya. Nah, ketika ini berjalan dari kiri ke kanan, ini ada juga yang berjalan dari kanan ke kiri ya. Nah, sudah, ini singkatnya ya, ini mudahnya ya. Jadi ini arah pergerakan partikel elektron ya. Nah, ini arah pergerakan arus. Nah, seperti itu dia ya. Nah, seperti itu. Sudah. Nah, walaupun nanti hanya ada satu kabel ya, hanya ada satu kabel ya, dan di sini misalnya tegangan 12 volt, di sini 0 volt, seharusnya kan dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah kan. Nah, ya memang seperti itu dia arah listriknya, tapi arah arusnya ke kiri, berkebalikan ya. Nah, berkebalikan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi rumus ya, rumus yang kita gunakan. Tapi intinya kalau untuk materi elektromagnetik ini ya, kita hafal mati saja. Nah, hafal mati maksudnya kalau misalnya dalam rumus kita jumpai dia pada saat kondisi ini ada minus, kita pakai minus ya. Kalau misalnya pada kondisi ini tidak ada minus, kita tidak pakai minus
Nah, seperti itu ya. Contoh seperti misalnya hukum Faraday ya, ada minus n. Kita pakai minus kalau misalkan dalam perhitungan, sehingga nanti hasilnya minus, misalnya minus 10 volt, minus 5 volt. Nah, seperti itu ya. Demikian juga yang ini ya. Nah, untuk yang ini, untuk induksi, pada saat dia di rumus tidak ada tanda negatif, kita anggap dia tetap positif ya, positif. Nah, ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Nah, kalau kita mau jelaskan ya, kalau kita mau jelaskan singkatnya gini. Pada saat kita memberikan pengaruh magnet, ya, kita memberikan pengaruh magnet, listrik lah ya, listrik ya, maka akan muncul magnet ya. Nah, listrik ini ya mengeluarkan listrik ini ya berjalan, tetapi arus, misalnya gini, biar mudah difahami ya. Ini kita kasih listrik ya di sini ya. Tapi ini kita kasih listrik di sini ya. Nah, ini misalnya kita mau hidupkan lampu ya. Nah, lampu. Sudah? Nah, pertama ya, kan dia 3 tahap ya kalau induksi ini. Yang pertama dia listrik ya, kemudian muncul magnet ya, kemudian muncul lagi listrik. Nah, sekarang ya, kita lihat di sini. Pada saat kita berikan listrik yang pertama ya, maka dia muncul arah arus yang berkebalikan ya, arah arus yang berkebalikan. Berarti apa? Negatif ya, berarti hukum Faraday negatif N ya. Nah, sudah. Kemudian muncul magnet. Magnet ini memunculkan listrik yang baru. Nah, tentunya listrik yang baru ini berkebalikan lagi ya, berkebalikan lagi arahnya ya. Maka dia menjadi negatif jadi positif ya, positif. Nah, seperti itu ya. Jadi listrik dan magnet itu berhubungan ya, saling berhubungan. Jadi pada saat, jadi mudahnya supaya kita tidak bingung nanti pada saat mengerjakan soal, apabila kita dapati di dalam dalam rumus dia tidak ada tanda negatif, kita tidak pakai tanda negatif ya. Kalau ada tanda negatif kita pakai tanda negatif. Jadi untuk Faraday dia ada negatif, dan untuk induksi, gegel induksi diri tidak ada tanda negatif, kecuali nanti ada pengecualian ya. Nah, sampai sini bisa paham ya. Nah ya, kita lanjut ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, besarnya GGL induksi diri yang terjadi dapat dituliskan dalam persamaan ya. Kita ini ya, epsilon sama dengan L. L ini induktansi ya, induktansi diri, besarnya induksi. Kemudian ada DI per DT ya, DI per DT. Apa artinya DI per DT? Dan ini yang bawah ya. Nah, ada DI per DT, ada delta I per delta T. Nah, ya. Oke, pertama kita jelaskan dulu. Kita jelaskan dulu DI per DT. Nah, kalau di sini ya, L dikali DI per DT. Ya, jadi ini bisa misalkan diartikan DI per DT ini arus saja ya, arus listrik. Nah, gitu dia. Arus listrik. Jadi kalau misalnya nanti diketahui di soal, misalnya ya, hitunglah GGL induksi diri apabila diketahui ya, nilai induksinya sekian, kemudian nilai arusnya sekian. Nah, pakai rumus yang mana? Yang ini ya, yang pertama ini ya. Nah, epsilon sama dengan L dikali DI per DT ya. Nah, ini dia rumusnya. Tapi kalau misalnya nanti diketahui ada dua arus ya, ada dua arus listrik. Misalnya pertama arus listriknya 3 ampere ya. Kemudian pada detik kesekian ya menjadi 5 ampere. Berarti pakai yang mana? Pakai yang bawah ya. Nah, lihat dia ada tanda negatif
Ya. Nah, di sini ya ada tanda negatif. Ayo kita baca ya. Besarnya GGL induksi diri yang terjadi dapat dituliskan dalam persamaan berikut ini ya. Nah, dengan L adalah induksi diri yang memiliki satuan Henry ya, satuannya H besar ya, Henry. Apabila perubahan ya kuat arus yang terjadi ya dI per dt konstan, maka persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut ini ya. Baik. Dengan rincian ya GGL induksi diri dalam satuan volt ya, kemudian L induktansi diri satuannya Henry, I1 kuat arus keadaan mula-mula ya, ampere, kemudian I2 pada keadaan akhirnya satuannya ampere juga ya, kemudian delta T selang waktu perubahan kuat arus. Misalnya ya, ini ada nih rangkaian listrik kita ukur pertama ya, sekali percobaan sekali, 5 ampere ya, 5 ampere. Kemudian 10 detik kemudian kita datang lagi, kita periksa lagi. Turun jadi 3 ampere. Nah, ada perubahan ya, ada perubahan. Berarti berubah dari 5 jadi 3. Nah, ingat ya, dari 5 jadi 3. Nah, ini perlunya kita ingat di sini arti dari tiap keterangan pada rumus ya. Nah, terkadang delta itu bisa berarti selisih, terkadang bisa berarti perubahan ya. Nah, kalau di sini artinya adalah perubahan. Nah, sehingga nilai negatif atau positif itu berpengaruh ya. Sehingga kalau di sini ya, tadi Ustadz katakan contohnya I1 5 ya, kemudian 10 detik kemudian diperiksa lagi jadi 3, misalnya 3 ampere ya. Berarti I1-nya 5, I2-nya 3 ya. Maka kurangkan I2 kurang I1, 3 kurang 5, berapa hasilnya? Minus 2. Nah, itu kalau perubahan ya. Nah, jadi tidak boleh di sini diartikan menjadi selisih. Kalau selisih gimana selisih? Selisih kan yang besar kurang yang kecil ya. Kalaupun Ustadz bilang 5 ya, yang kedua 3, ya udah anak kurangin aja 5 kurang 3. Nggak boleh ya, karena yang kedua 3 ya, yang pertama 5. Berarti sesuai rumus ini yang kedua kurang yang pertama ya, yang kedua kurang yang pertama, 3 dikurang 5 ya, 3 dikurang 5 hasilnya minus 2. Nah, itu ya. Jadi di sini kita mengartikan delta sebagai perubahan. Nah, apabila perubahan kuat arus terjadi tadi konstan ya. Nah, kita sedikit-sedikit aja ya. Nah, di sini ada contoh soal. Ya, sampai sini silakan ditulis, ini ada rumusnya, silakan ditulis ya. Sambil menulis yang mau bertanya silakan. Ya, ini ditulis ya. Yang mau bertanya silakan. Cuman 5 orang ya. 5 orang. Ya, silakan ditulis ya. Kalau mau bertanya langsung dihidupkan ya ininya. Ya, karena berkebalikan dia jawabannya jadi minus ya. Nah, karena berkebalikan ya, arusnya berkebalikan arahnya, maka dia menjadi minus. Sudah siap ditulis? Sudah selesai?
Nah, kalau sudah selesai Ustaz tanya dulu ya. Dimas. Dimas Gusfi. Dimas Gusfi. Ada Dimas? Ada orangnya nih. Muhammad Abdullah. Ada orangnya? Abdullah. Robiah. Roi. Baik, Robi. Kaifa haluk Robi? Alhamdulillah, insyaallah. Baik, coba Robi sebutkan rumus hukum Faraday. Minus N. Oh yang itu. Ya. N kali diferensial ini per diferensial define A per dt apa di per dt. Depsi. Oh. Itu kan diferensial I Ya. ya, Zat? Per. Diferensial waktu. Ya, betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, itu dia. Minus N dikali diferensial flux ya, per diferensial T ya, waktu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Baik, yang berikutnya Akmal. Akmal. Coba Akmal. Sebutkan Akmal. Psi ya, itu sama dengan apa Akmal? Bisa dirincikan jadi apa? Nah, belakangnya cos theta. Belakangnya cos theta. Belakangnya cos theta. Ini flux ya. Nah, rumus flux apa Akmal? Psi sama dengan titik-titik cos theta. Ya. Ayo. Lupa Nasrat. Lupa. Oke, Ustadz kasih hurufnya di sini satu. B. Ada satu lagi hurufnya apa yuk, Akmal? Apa Sat? Huruf apa itu Sat? B. Ini huruf B titik-titik cos theta. Ya. Ada yang bisa? T itu Sat, huruf T. T. BT. Nah, itu huruf. Nah, itu apa Sat? P yang tadi saya bilang ya. B. Huruf B. B. Bronis. B. Ayo. Akmal. Tips. Siapa yang bisa? Masya Allah. Ya, Robi. Taib ya. Abdullah. Ada nih orangnya, Abdullah. Pokoknya cuma kita bertiga ya. Taib ya. Saya tambahkan di sini ya. BA ya. Nah, BA ya. BA cos theta. Ya, itu untuk sedikit mengulang ya. Taib. Nah, tersisa sedikit waktunya, kita selesaikan saja di sini. Nah, kita lihat di sini aplikasi dari rumus ya. Nah, kita baca sedikit di sini. Jika pada sebuah kumparan ya terjadi perubahan kuat arus sebesar 0,5 ya ampere per second. Nah, perhatikan di sini satuannya. Kalau sudah ampere per second ya, kalau sudah ampere per second ini untuk pengaplikasian soal ya. Nah, ini penting nih, mana tahu nanti di ujian keluar ya. Nah, Ustaz nggak bilang ini keluar, tapi mana tahu ya. Mana tahu keluar, antum perhatikan satuannya. Kalau disebutkan 0,5 ampere per second, berarti ini sudah mencakup yang ini, dI per dt.
Sudah, ya. Ini saja langsung masukkan ke dalam rumus, ya. Nah, langsung ganti dI per dt sama 0,5 ampere per second, ya. Tapi kalau hanya 0,5 ampere, nah, itu belum, ya. Itu belum. Berarti nanti akan ada arus yang kedua, entah dia 0,7, ya. Baru antum kurangkan, ya. Oh, 0,7 dikurang 0,5. Gitu dia, ya. Nah, ini penting ya, memperhatikan satuan. Kita lihat ya di sini. Jika pada sebuah kumparan terjadi perubahan kuat arus sebesar 0,5 ampere per second, pada ujung-ujung kumparan timbul GGL induksi ya sebesar 0,2 volt. Nah, 0,2 volt ini yang mana? E ya, E atau epsilon E ya. Nah, sudah. Nah, tentukan berapa Henry induktansi diri kumparan tersebut. Berarti yang ditanya apa? Ditanya L ya, yang ditanya L-nya berapa? Nah, itu yang ditanya, L-nya berapa? Gimana rumusnya? Rumusnya tinggal dibalik aja yang ini, ya. Ya, Ustaz bilang aja E ya. E di sini E-nya berapa? 0,2 volt. Masukkan ya, gampang sekali nih rumusnya ya. 0,2 ya. Kemudian per DI per DT 0,5 ya. Nah, tinggal dibagikan aja, hasilnya 0,4 Henry. Wah, gampang sekali ya. Gampang. Baik. Nah, berikutnya di sini soal kedua, contoh soal. Ini dapatnya dari mana? Dari yang tadi, ya. Rumus yang tadi. E sama dengan L dikali DI per DT. Ya. Mencari L tinggal dibalik aja ya. Berikutnya nomor 2, sumber kumparan sebuah kumparan mempunyai induktansi diri sebesar 0,05 Henry ya, berarti ini L. Jika pada kumparan tersebut terjadi perubahan kuat arus ya sebesar 10 ampere per second. Wah, gampang ya, kalau ada ampere per second tinggal ganti. Tentukan berapa GGL induksi. Berarti yang tanya E ya. Nah, epsilonnya yang tanya. Berarti tinggal dikalikan. 0,5 dikali 10. Hasilnya 0,5 volt. Wah, gampang ternyata ya, nggak sesulit itu ya. Nah, Insya Allah. Tapi di sini ada satu soal yang harus dikerjakan, nomor 2. Nanti Insya Allah Ustadz kirimkan ya kepada antum ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Itu siapa? Belakang Robi ada penampakan. Ada yang mau tanyakan? Ya, Robi, silakan. Berarti yang nomor jadi kan yang nomor 2 itu kan yang ditanya epsilon ya kan? Hitunglah induktansi induktor. Induktansi. Nah, induktansi berarti L ya, L. Kalau epsilonnya E-nya sudah diketahui 10 volt. Ya kan? Nah, tapi di sini yang diketahui 5A menjadi 1A. Ya, berarti pakai ya. Betul, iya, betul. Kita pakai rumus yang satu lagi tadi ya, yang bawah. Tadi sudah dicatat rumus. Rumusnya sudah dicatat. Nah, nanti ini Ustadz coba untuk kirim nanti ya. Nah. Itu saja, Robi. Nah, maafan, barakallahu fiik. Ya, ada lagi yang lain? Ya, cukup ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas untuk hari ini ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya untuk pertemuan berikutnya kalau belum ujian ya. Nah, kalau sudah ujian mungkin sampai sini masuk materi ujiannya ya, sampai induktansi diri. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Nah, syukron, jazakallahu khairan ya. Walaupun mungkin hanya bertiga nih kayaknya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita tutup ya.
Syukran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.